Jadi hari ini kita datang aksi damai di Kejaksaan Tinggi Negeri untuk menuntut beberapa hal terkait illegal logging yang terjadi di Kecamatan Selondra, khususnya di Desa Rempang. Jadi aksi kita ini aksi damai. Mohon koordinator BPK DPD silakan diawasi. Tuntutan kita cuma ada dua. Yang pertama, menuntut penahanan terhadap pelaku atau tersangka illegal logging yang sudah P21, kabarnya sudah P21. Yang kedua, menuntut menyelesaikan dengan tuntas seluruh kegiatan illegal logging, permasalahan illegal logging yang ada di Desa Rempang, supaya ada keadilan bagi masyarakat di Desa Rempang. Hutan lindung tidak digunakan seenaknya oleh aparat desa, karena mengaku sebagai aparat. Dia seenaknya menggunakan kayu-kayu ditebang atau dalam ini jadikan illegal logging. Tolong ya. Pidana umum yang menahan semua perkara tindak pidana umum dan saya kasih intelijen yang sifatnya lebih luas, pemantauan korupsi dan pengamanan. Jadi artinya tadi sebenarnya saya bilang itu oleh Bapak ini. Baiklah, saya serahkan waktu sepenuhnya oleh Bapak-Bapak apa yang akan disampaikan. Kami persilakan. Siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menentukan segala. Lalu lupa juga kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan dari alam kebenaran yang seperti tuntutan kita pada hari ini. Jadi pertama-tama perkenalkan kami dari organisasi masyarakat Ormas. Kami bukan LSM Pak, kami Ormas. Kami ada di 38 provinsi. Kebetulan kami di perwakilan dari DPC Kabupaten Bone. Jadi kami ada di 38 provinsi Pak. Kami punya DPW, kemudian kami punya DPP di Jakarta. Yang ketuanya Prof. Abbas. Beliau mantan wakil Ketua Komnas HAM. Jadi yang kami mau laporkan bahwa kami sekitar 300 orang yang mewakili 10 orang ke depan ini hanya ingin menyampaikan beberapa tuntutan terkait kasus illegal logging yang ada di Desa Rapak. Jadi tuntutan kami dua saja. Yang pertama, bagaimana menyelesaikan seluruh kasus illegal logging yang ada di Kabupaten Bone. Yang kedua, informasi yang kami dapat tersangka sudah di P21. Jadi kami memohon agar tersangka ditahan untuk memuluskan pemeriksaan. Mungkin itu yang pengantar Pak. Untuk lebih jelasnya terlebih dahulu kami perkenalkan, nama saya Hardin SSC SPD MPD, sebentar lagi SH juga, sementara kuliah Sarjana Hukum. Saya sebagai PLT ketua di DPC Kabupaten Bone, karena ketuanya sekarang lagi ikut caleg Partai Gerindra di Makassar. Adanya Abraham Samad. Mudah-mudahan beliau nanti jadi ketua KPK lagi. Kita doakan bersama supaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini semakin berani.
Yang kedua, kami bersama Sri Kandi, ada pengurus Sri Kandi, pengurus DPP, Pak Sekjen, kemudian ada pengurus pelaporan dan lain sebagainya. Jadi kami di bawah juga ada sekitar 300. Kami dari PLN lagi menyampaikan aspirasi masyarakat juga terkait pemadaman bergilir yang tiap hari dan tidak menentu. Yang kami sampaikan dan menuntut kompensasi ganti rugi, termasuk meminta kepada PLN untuk tidak tidak memutus aliran listrik misalnya di kejaksaan, di kepolisian dan lain sebagainya, supaya aktivitas itu bisa berjalan tanpa dihambat oleh adanya pemutusan listrik. Mungkin itu Pak, untuk lebih lengkap saya serahkan ke Bapak Sekjen untuk lebih jelasnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kajari yang baik hati, Pak Kajari, Bapak Kasipidum, Kasih Intel yang sangat baik dengan Laskar, humanis, komunikatif. Selama ini Pak nggak pernah putus. Dan terima kasih kepada Pak Hardin, SSI, SPD, MPD, deklarasi damai bersama Polres, kemudian PLN, kemudian di sini Pak. Apa yang disampaikan tadi, nah ini ada Pak Samsudin SHCL, Ketua Pelaporan dan Sri Kandi DPP 1, kemudian Kecamatan Sri Kandi Desa, dan perwakilan Pak saya Kajari. Ini sebagai bentuk kerinduan dan kepercayaan kami Pak kepada kejaksaan, karena kami jujur Pak sekali lagi tidak ketinggalan selalu mengucapkan Pak apresiasi dengan kejaksaan, apalagi Kejagung. Belum pernah sepanjang sejarah Pak Jaksa Agung berani menangkap triliunan, bahkan di sekitar lingkaran istana berani diseret. Nah, kasus BTS ini saya dengar banyak Pak, karena membidik komisi di DPR RI, membidik juga di bagian pemeriksaan ya, karena BPK. Wah, ini luar biasa kejaksaan Pak, kami apresiasi dulu sebagai bentuk tindak pidana korupsinya Pak. Nah, khusus ke Bone Pak Kajari, di Desa Rapa ini kenapa kami Pak menjadi perhatian, Prof. Hafiz Abbas, Ketua Umum, bahkan berkomunikasi Pak intens pihak Polri, Kapolda, Kejaksaan, supaya ini Pak cepat penanganannya. Karena kenapa? Kita tidak ingin terjadi Pak kayak Mas Samba, kayak di Sulawesi Tengah dulu Pak, ada leukopaksi. Karena kalau sekiranya misalnya Pak, bukan mengajak Pak ya, kalau sekiranya Bapak kami kirimkan video bahwa di atas gunung itu sudah ditebang oleh kepala desa, oknum kepala desa yang tersangka ini, itu ada 600 rumah di bawah Pak. Kalau itu tiba-tiba kena terpaan hujan yang begitu deras Pak, dalam keadaan tidur bisa mati itu Pak, 600 rumah. Ngeri sekali Pak, karena tebing itu. Kenapa berani sekali Pak seorang kepala desa memerintahkan stafnya, walaupun banyak tapi cuma 2 jadi tersangka, mestinya Pak ada 10. Tukang sensornya mestinya juga ikut terlibat, karena itu sangat berbahaya Pak. Itu melebihi bisa Poso. Kalau itu terjadi kan pasti presiden turun tangan Pak, pasti breaking news. Jadi kita ini Pak pencegahan dini Pak, jangan terulang. Kenapa Pak kami Pak Kajari ini mendorong? Karena kami melihat saja Pak, tindak pidana ringan saja Pak, 351, begitu P21 dan tahap 2 ditahan Pak. Jadi kami mohon Pak keadilan hukum, supaya yang pelaku ini, apalagi ancamannya 5 tahun Pak Kajari, dan seorang kepala desa yang mestinya memberi contoh, tapi dia justru memberi contoh yang tidak baik Pak. Saudara tersangka ini Busra. Jadi kami mohon Pak Kajari, begitu P21 Pak, kami mohon ini, karena kami akan kawal, kami mohon ini Pak segera dilakukan penahanan. Bukan berarti Bapak melakukan karena pressure kami Pak, cuma kami mohon keadilan Pak. Karena lagi-lagi belum pernah, banyak sekali Pak tidak ditahan di Polres, Kajari menahan dan mempercepat Pak. Bagus itu Pak, menurut kami sebagai aktivis, kami mendukung Pak langkah Kasintel, Kasipidum selalu mempercepat kasus termasuk. Jadi lagi-lagi Pak Kajari, Pak Kasipidum, Kasintel yang baik hati, kami mohon ketegasan Pak setelah tahap 2, karena konon Pak isu yang kita terima hari ini tahap 2. Jadi teman mau lihat ditahan Pak, dilihat, rindu melihat bahwa ini harus diberi pelajaran ini, supaya kepala desa Pak tidak mau mengikuti begitu Pak. Sama juga Pak ketika dulu Bapak ada yang menahan kepala desa korupsi, supaya Pak takut kepala desanya.
Nah, jadi kita ingin Pak menjadikan menjadikan satu kepala desa di Rapa ini supaya seluruh kepala desa yang ada hutan produksi, hutan lindung di sekitarnya ini menjadi berpikir ulang untuk melakukan Pak perusakan lingkungan. Karena lagi-lagi apalagi sekarang Pak, air saja susah. Kalau tidak ada lagi sumber mata air, kalau sudah digundulkan Pak, bagaimana lagi? Tidak ada penahanan air, bisa terjadi eroisasi dan bahkan bisa likuifaksi Pak. Saya pikir hanya itu kerinduan kami Pak Kajari. Mudah-mudahan gayung bersambut supaya teman tidak terpancing lagi datang lagi, karena teman-teman ingin Pak Kasubidum nggak pernah saya protes apapun tuntutannya karena saya nggak mau merasa intervensi. Begitu juga vonis Pak, saya tidak akan intervensi di pengadilan. Saya pikir itu Pak Kajari supaya ada efek jerah. Sekali lagi ada efek jerah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, maksud saya, memang di undang-undang sendiri diisyaratkan keterbukaan informasi publik. Begitu juga semua yang ditangani kejaksaan itu selalu transparan. Dan kami memang tidak bisa diatur, tetapi kami tetap melakukan sesuai dengan koridor. Dan pertama soal illegal logging. Beda, bila korupsi langsung kami yang menangani dari tingkat pertama menyidik sampai eksekusi. Tapi illegal logging ini itu kalau enggak penyidik polisi atau kehutanan. Jadi kami menerima bila ada berkas yang atau SPDP yang masuk saja. Dan bila ada perkara yang masuk, dari mulai awal itu pelaporan kami baik secara CMS, ada aplikasi yang langsung dilaporkan ke Kejagung atau Kejati, itu sudah berjalan mulai SPDP. Jadi artinya bisa dijamin bila penanganan perkara itu harus sesuai SOP dan tidak akan main-main dan sesuai dengan ancaman. Dan dalam menuntut juga kami adil. Mengenai soal penahanannya sesuai dengan diisyaratkan di KUHP, itu ada syarat-syarat penahanan seperti dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi tindak pidana. Artinya nanti kita lihat, karena saat ini memang berkas sudah kami P21, artinya kami sudah meminta silakan serahkan tersangka dan barang bukti. Sudah, insya Allah dalam waktu yang tidak berapa lama lagi akan diserahkan tahap 2. Jadi percaya saja, jaksa-jaksa saya ini semua jaksa profesional. Jadi mereka akan mengusulkan atau melakukan tindakan itu sama untuk semua perkara. Kami tidak membeda-bedakan atau siapa saja, siapa yang di belakangnya. Tapi kami perlakukan tetap sama, profesional sesuai dengan SOP atau petunjuk dari Kejaksaan Agung atau peraturan Jaksa Agung. Jadi tidak akan seperti sudah yang kita alami kemarin, yang perkara kemarin yang audensi juga. Artinya kami tidak goyang. Kalau sudah menggali itu tetap kami laksanakan. Tetapi artinya mengenai hukuman kita asas keadilan benar antara perbuatan, ancaman dan hukuman itu harus seimbang. Artinya tidak karena kita dendam. Jadi jaksa ini untuk menangani perkara tidak ada benci atau dendam. Jadi kami sesuai dan ini ancaman pidananya, ini kualifikasi perbuatannya, apa pemberatan dan apa yang meringankan, kolaborasi itu baru kami menentukan tuntutan berapa. Walaupun memang finalnya adalah pengadilan, tetapi kami menuju situ. Jadi percaya saja kalau nama perkara tidak akan berani dipermainkan atau kami putar kemana-mana perkara. Yakin. Apalagi memang illegal logging. Terus mengenai pemberantasan illegal logging itu memang salah satu materi dari pihak intelijen kami atau Datun. Kami kan ada penerangan penjualan hukum
Salah satunya itu memang dari Kejagung juga memberikan salah satu materi narkoba, pernikahan dini dan lainnya. Barangkali kalaupun memang di daerah tersebut dominan tersebut, barangkali nanti Kasih Intel bisa memprioritaskan materi atau bisa berkoordinasi dengan pihak terkait, baik dalam penjualan hukum, penerangan hukum, atau tindakan hukum lainnya. Jadi saya rasa saya terima kasih barangkali di sini peran serta masyarakat ya. Dan memang kami akui itu dan kami transparan, tidak akan kami tutup-tutup. Ya kita lihat saja nanti kalau diserahkan. Saya tidak bisa mengatakan apa tindakan yang akan kami ambil karena tersangka barang buktinya belum sampai ke kami. Artinya baru geledek, saya belum berani menyatakan bahwa itu sudah hujan. Nah seperti itu barangkali bapak-bapak ya. Jadi nanti kita lihat saja, silahkan dimonitor saja. Bila sudah tahap 2 ke kami, dan percayalah kami akan selesaikan menurut ketentuan yang berlaku. Barangkali seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan. Kalau ada yang akan disampaikan lagi. Kemarin saja ada 351 ayat 1 langsung ditahan dan dihukum 5 bulan, nggak salah 4 bulan. Karena ini 5 tahun. Sekali lagi Pak Kajari, walaupun tadi tidak sangat tegas mengatakan Pak, intinya Pak, karena Pak Kajari sudah menyebut keadilan dan dimonitor, kami percayakan Pak penuh. Tapi jangan sampai Pak, apa yang menjadi harapan, karena kalau ini tidak ditahan, pasti nanti akan ada bumerang buat Kajari Pak. Semua nanti minta jangan ditahan. Nah, pasti itu Pak, karena kasus kecil ditahan, kasus besar apalagi kepala desa tidak ditahan. Jadi hanya ini memberi masukan. Ya, jadi kode etik kami tidak akan membuka hal-hal yang belum kami lakukan. Setuju. Percaya saja kan. Amin. Kami ada SOP, ada panduan terhadap penanganan beberapa perkara. Tetapi saya nggak akan membuka apa tindakan apa yang kami lakukan. Setuju. Karena kami belum. Tersangkanya diserahkan juga belum. Terlalu dini kalau saya mengatakan. Tetapi nanti kan jasa saya sudah tahu apa yang ada. Ini yang sepidul. Jadi tunggu nanti setelah diserahkan kepada kami, ya Anda bapak-bapak kan sudah bisa melihat perkara apa yang sudah ada sebelum-sebelumnya, barangkali menjadi tolak ukur. Karena prinsipnya kami ingin mempercepat proses. Nah, setuju. Selalu itu biaya ringan, peradilan cepat. Ya. Nah itu intinya situ. Artinya ya kalaupun tindakan realnya nanti kita lihat ketika tahap 2 nanti. Sekitar kapan ya? Beberapa minggu lagi lah ya. Ya minggu depan, perkiraan minggu depan polisi akan menyerahkan. Dan nanti silahkan dimonitor saja seperti apa. Ya. Biasa. Baik, terima kasih Pak Kajari, singkat, padat. Kami sebagai anak bangsa sekali lagi, insya Allah kami monitor walaupun besok saya ke Jakarta Pak. Mendaulat ketemu Bapak Danrem di Jakarta dengan Kasat. Yang mudah-mudahan Pak, minggu depan saya bisa balik di monitor di sini Pak. Atau paling kami monitor di lapas. Monitor aja. Iya. Jadi tidak perlu didatangi lagi. Tetap nanti kami selesai. Kami akan menyelesaikan secara profesional sesuai ketentuan. Dan kami tidak beda-bedakan siapapun. Ya. Ada teman? Cukup. Baik, terima kasih. Bangga dan terima kasih Pak Kajari yang baik hati, Kasat Intel dan Kasat Reskrim yang sangat baik Pak dengan Laskar Anti Korupsi Pak. Beliau luar biasa Pak. Tapi alhamdulillah Pak, kami tidak pernah dengan Kasat Bapak, Kasat Intel, kasih Intelnya dengan kasih Pidumnya. Kami Pak nggak pernah macam-macam. Boleh ditanya Pak, kiri kanan Bapak. Kami profesional juga. Beliau juga sangat kami hormat Pak, sangat profesional. Ya. Ya, dan ini juga mau klarifikasi Pak. Jadi kalau ada mengatasnamakan organisasi G2G itu tidak ada Pak. Jadi saya meyakinkan Bapak karena Kasintel yang sangat baik dengan kita. Tapi di balik kebaikan itu Pak, kami tidak pernah memanfaatkan yang negatif. Mendorong beliau berdua ini, ya mudah-mudahan bisa seperti Bapak juga jadi Kajari berdua. Ya. Baik Pak, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.